Selamat siang, di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen PT PLN Distribusi Jawa Timur yang dibuat oleh kelompok 4. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan sejarah PT PLN Distribusi Jawa Timur. PT PLN Distribusi Jawa Timur ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang berperan sebagai penyedia pasokan energi listrik bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. PT PLN berdiri sejak tahun 1945 dan kemudian membentuk unit-unit distribusi di berbagai daerah. Salah satunya PLN Distribusi Jawa Timur. Unit ini bertugas untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke pelanggan yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi, bisa dibilang distribusi ini adalah jembatan paling penting antara pembangkit dan masyarakat. Selanjutnya, logo PLN yang kita kenal ini juga memiliki makna yang tersendiri, yaitu petir warna merah melambangkan tenaga listrik. Kemudian 3 gelombang biru melambangkan proses pembangkitan transmisi dan penyaluran yang selalu bergerak dan dinamis. Kemudian yang terakhir, latar warna kuning memberikan kesan energi dan harapan. Selanjutnya, PT PLN ini juga memiliki visi misi. Visi dari PT PLN Distribusi Jawa Timur ini selaras dengan pusat, yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka di Asia Tenggara dan pilihan utama pelanggan untuk solusi energi. Misinya yang pertama, menyediakan listrik yang andal, merata, dan terjangkau. Kemudian yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan di wilayah Jawa Timur. Yang ketiga, mendukung energi baru terbarukan. Wilayah kerja di PLN Distribusi Jawa Timur ini sangat luas, mencakup Surabaya, Sidoarjo, Malang, Madiun, dan sekitarnya. Untuk meningkatkan layanan, PLN Distribusi Jawa Timur menggunakan sistem informasi manajemen berbasis HIPO atau Hierarki Input Process Output. HIPO ini membantu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sih proses layanan pelanggan secara bertingkat, mulai dari proses utama ke proses-proses yang lebih kecil. Proses utama dari perancangan sistem informasi layanan pelanggan itu terbagi menjadi 5 besar. Yang pertama, maintenance master, digunakan untuk menjaga keakuratan dan kelengkapan data utama dalam sistem. Kemudian yang kedua, tagihan listrik, yang merupakan proses pembuatan dan pengelolaan tagihan listrik pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, pengajuan baru. Pengajuan baru digunakan untuk pelanggan yang ingin mengajukan pasang listrik baru. Yang keempat, pengajuan ubah daya, digunakan untuk pelanggan yang ingin menaikkan atau menurunkan daya listrik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kelima, keluhan pelanggan. Itu digunakan untuk mencatat, menanggapi, serta melaporkan keluhan yang dialami oleh pelanggan. PT PLN Distribusi Jawa Timur berhasil menggunakan sistem HIPO untuk menggambarkan sistem pelayanan pelanggan secara terstruktur dan sistematik. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem ini membutuhkan pelayanan yang lebih ekstra. Banyak sekali kekurangan yang dimiliki, seperti kurang fleksibel terhadap respon perubahan, kemudian tidak menjelaskan alur data dengan detail dan hanya fokus pada struktur proses, dan yang terakhir, tidak menampilkan interaksi waktu yang nyata. Selain itu, HIPO juga memiliki kelebihan, di antaranya yang pertama, merancang sistem dari atas ke bawah secara terperinci. Jadi sistemnya itu dipecah dari proses utama ke bagian yang lebih kecil. Kalau di PLN ini misalnya sistem kelistrikan akan dipecah mulai dari data pelanggan masuk, hitung tagihan, sampai akhirnya keluar laporan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu membuat dokumentasi sistem menjadi lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Karena PLN memiliki sistem yang besar dan dipakai untuk banyak kantor, jadi perlu dokumentasi yang jelas untuk menghindari miskomunikasi saat ada perubahan sistem atau pemeliharaan sistem. Kemudian dari kekurangan sistem HIPO yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang salah satunya kurang fleksibel jika ada perubahan sistem, maka diperlukan beberapa solusi agar tetap bisa dipakai dengan aman. Yang pertama, HIPO sebaiknya untuk sistem yang sudah fix dan jarang diubah-ubah, misalnya seperti laporan atau rekap data yang memang sudah dikerjakan setiap bulannya. Kemudian yang kedua, tidak untuk dijadikan metode utama. Lebih baik HIPO cukup dijadikan sebagai pelengkap dokumentasi sistem saja.
Kemudian solusi yang ketiga, jika sistemnya makin kompleks dan sering berubah-ubah, sebaiknya pindah ke yang lebih modern seperti BML atau BPMN, karena dua sistem yang lebih modern ini tadi lebih mudah untuk disambungkan dan diupdate di software maupun tools yang dipakai di perusahaan industri saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.